Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dari kami dari Gereja Masih Advent hari ke-7 sidang jemaat Jesuripuro yang ada di kota Surakarta ini. Pada sore hari ini kita berjumpa dalam ringkasan sekolah sahabat yang diadakan oleh jemaat kami. Dan pada saat ini kita patut bersyukur terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang hari sampai tiba di sore hari ini. Dan kita berkumpul dengan keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang lain yang kita kasih. Berkumpul kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam ringkasan sekolah sahabat pada hari ini di hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024. Sebelumnya mari kita mengundang Roh Kudus untuk memberkati kita dan membuka hati dan pikiran kita agar tertuju lebih kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami semua di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini. Terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa atas nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama dengan umat-umat-Mu. Umat-umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu melalui ringkasan sekolah sahabat yang diadakan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 dan Jemaat Jesuripuro yang ada di kota Surakarta ini. Berkati Tuhan, rapi kami melalui Roh Kudus supaya kami mengerti arti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita pada sore ini adalah 2 murid Yohanes Pembaptis. Kalau kita ikuti bagaimana ceritanya pada saat Yesus Kristus mulai merekrut atau memanggil murid-muridnya untuk mengikut dia, kita tahu juga pada saat itu Yohanes Pembaptis terus mengabarkan Injil kepada orang-orang yang rindu akan kebenaran. Dan pada saat itu juga murid-murid Yohanes Pembaptis ada juga yang sudah sebagian mengikuti Tuhan Yesus. Di mana dikatakan di sini 2 murid Yohanes Pembaptis sedang berdiri bersamanya ketika Yesus lewat. Yohanes menyatakan, lihatlah anak domba Allah, yang terdapat dalam Yohanes 1:36. Kedua murid itu telah mendengarkan pengabaran Yohanes Pembaptis tentang Kristus yang akan menggenapi nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang. Kedua murid itu meninggalkan Yohanes Pembaptis untuk mengikuti Yesus, menyadari bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis dan bahwa dia adalah penggenapan dari pekabaran Yohanes Pembaptis. Kalau kita buka di dalam Yohanes 1:35 dan 39 dikatakan di sini, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika yang melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar pekabaran Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudaranya Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kepas, artinya Petrus. Pada keesok harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana pengaruh Yesus terhadap pekabaran ini. Bagaimana juga Yohanes telah memberikan pekabaran ini mula-mula sebelum Yesus Kristus datang yang pertama. Keinginan untuk bersama-sama dengan Yesus, mereka menghabiskan hari itu bersama dengannya. Siapa yang tahu betapa luar biasanya apa yang telah mereka pelajari dan alami saat itu. Pengalaman itu pasti merupakan hal yang luar biasa, karena tidak lama kemudian keinginan mereka adalah untuk membagikan pengalaman mereka kepada orang lain. Andreas, salah satu dari kedua murid itu, segera menemui saudaranya Simon dan berkata, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ketika Andreas membawa saudaranya kepada Yesus, Yesus segera menunjuk bahwa dia mengenalnya dengan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kepas, yang artinya Petrus. Yesus mengenal dan memahami Petrus. Bahwa Yesus mengenal seseorang menjadi motif dan Injil Yohanes. Sekiranya Yohanes dan Andreas mempunyai roh iman
roh imam-imam dan penghulu-penghulu yang tidak mau percaya itu, maka sudah tentu mereka tidak menjadi pelajar di kaki Yesus. Mereka pasti akan datang kepadanya selaku ahli kritik untuk menghakimi perkataannya. Tetapi bukan demikian halnya dengan kedua murid-murid yang mula-mula ini. Mereka menyambut panggilan Roh Kudus dalam pengajaran Yohanes Pembaptis. Kini mereka pun mengenal suara guru surgawi Sumawi itu. Penerangan ilahi dipancarkan atas pengajaran perjanjian lama. Pokok-pokok kebenaran yang banyak seginya tampak jelas dalam terang yang baru. Seluruh penekanan Injil Yohanes adalah untuk menunjukkan siapa Yesus, sehingga kabar baik itu dapat dibagikan kepada dunia. Saudara-saudara yang terkasih, dengan cara apakah Kristus dan iman saudara di dalam Kristus telah mengubah hidup saudara? Perubahan apakah yang masih ingin saudara lihat terjadi? Jadi melalui renungan ini kita bisa melihat, setelah kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Setelah kita mengenal Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita, memberkati kita, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Cuma saudara dan saya yang bisa menjawab itu. Melalui pelajaran dan ringkasan sekolah sahabat pada hari ini, kita mengerti bagaimana kesaksian dua murid Yohanes Pembaptis pada saat mereka mengikuti Yesus Kristus, dan mereka meninggalkan Yohanes Pembaptis dan dua orang ini mengikuti Yesus Kristus sebagai rabi dan guru mereka. Jadi saudara-saudara, melalui pelajaran ini, dua murid Yohanes di hari Selasa ini dapat menjamah hati dan pikiran kita untuk lebih tertuju kepada Tuhan. Karena itu memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mempelajari sebagian dari firman Bapa. Kasih Tuhan yang menanamkan itu ke dalam hati pikiran kami. Berkati kami Bapa, sebagaimana Engkau juga memberkati murid-murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti Engkau. Dan kami akan mau mengikuti Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Jamah hati dan pikiran kami untuk lebih tertuju kepada-Mu Tuhan. Banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan Bapa. Ampuni itu Bapa, supaya itu tidak menghalang kedekatan kami kepada Bapa. Inilah doa harapan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.